Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LM Channel. Kali ini saya akan garap Supra 125. Ini kamera Supra X 125 yang injeksi ya, ini ya. Ini suaranya kasar, ada suara kasar. Feeling saya ada di bagian bak kopling, tapi tidak menutup kemungkinan juga di tengah ini ya. Dan si pemilik motor mengeluhkan tenaganya loyo, koplingnya selip. Ini tadi sebenarnya sudah saya coba, cuman ini mau saya coba lagi, keadaan lagi hujan jadi nggak memungkinkan ya. Kita coba suaranya saja. Oke, ini dicoba saya masukin gigi, tahan, suaranya tetap nggak mengecil. Terus saya lepaskan, terus saya tahan rem juga, suaranya nggak mengecil. Jadi ada kemungkinan nanti di tengah pun ini kena, kemungkinan terbesar tengahnya kena. Tapi mau saya coba bongkar kopling dulu karena si pemilik motor mengeluhkan koplingnya selip, jadi saya akan bongkar kopling dulu, oke? Oke, ini kalau stangnya udah kena, ini laharnya, ini lahar tengahnya udah kena, ini lahar pada bagian krek asnya udah kena, goyang, makanya bunyi krek apa gemeluduk gitu ya lur. Oke, akan saya coba cek untuk koplingnya. Akan saya bongkar kopling dulu. Ini kalau yang udah jelas laharnya kena ya, ini goyang parah ini. Ini belum sana di tengah belum dilepas pun di sini sudah goyang. Ini goyangnya naik turun gini, naik turun gini. Maju mundurnya ada sedikit, kanan kirinya ada sedikit, naik turunnya juga ada. Nah, bisa terdengar enggak ya di kamera ya? Coba ini jelas banget suaranya, gedeg ini. Oke, saya bongkar dulu aja nanti lebih jelas.
bunyi. Semoga bisa sampai ke audio ya. Untuk jenis Supra 125 ini nggak boleh goyang. Kalau untuk jenis Supra 125 nggak boleh goyang ini. Nih. Ini goyang naik turun goyang, kanan kiri juga goyang nih. Semoga kedengaran. Ini kanan kirinya bunyi, naik turunnya juga bunyi. Dan kalau teman-teman perhatiin di sini ada goyangannya di bagian laharnya. Lahar sama rumahannya itu goyang. Ada spesinya. Oke ya, Vic ini bunyinya yang gemeledek-gemeledek dari tengah. Terus untuk yang selip, kupling selipnya, ya udah pasti ini kampas gandanya udah habis. Terlihat dari ini kan sebagai titik tumpunya ya ini ya. Perhatikan teman-teman ini kita pakai titik tumpunya ini aja. Kampas haruslah minimal itu rata dengan ini. Syukur ada lebih sedikit. Tapi kalau ini sudah di bawah rumahnya. Jadi ini kampas sudah, sebenarnya kampas masih tebel ya. Masih tebel. Cuman ini karetnya mungkin iya, ini udah apa ya? Udah tua ya. Oke. Terus loncengnya juga sudah bergaris agak dalam, lumayan. Ini solusinya nanti dibubut juga bisa, diganti satu set seperti ini juga bisa. Ini tergantung si pemilik motor. Terus untuk kampas kuplingnya saya akan coba cek. Untuk karetnya aman ya, nggak goyang nih. Kalau kampas kuplingnya habis total kosong, ini pasti kosong. Oke, ini dalamannya masih orisinil semua ini, belum pernah dibongkar sebelumnya ini. Oke, saya pastikan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat kampasnya kering ya. Ada yang kering, bercak keringnya itu ada. Ada yang kena oli, ada yang enggak. Nih, kampasnya bantat, kosong. Nih. Terlihat ya, kering nggak ya, tapi masih aman. Untuk plat koplingnya masih aman, cuma kampasnya yang kosong aja. Ini pelumasannya agak berkurang, nanti biasa diakalin aja, dikasih lubang bor. Nih kering ya. Oke, ini ada kena sedikit, nanti bisa dihalusin dulu. Nih kemakan. Terus oke, platnya masih aman semua. Jadi untuk yang kuplingnya selip atau tenaganya ngempos, permasalahannya di kupling ini udah lantat banget kampasnya, udah keras banget karena mungkin pernah kehabisan oli. Dan ini juga olinya cuma segini ya, sedikit, dan ini kotor banget ya. Maklum motor tua, udah lama nggak dibongkar-bongkar ya. Terus loncengnya ini juga bermasalah, ini sudah terlalu jauh, jadi tenaganya ngempos. Oke, saya akan lanjut cek ini lagi ya. Goyang naik turun dan kanan kiri. Vic ini kalau mau betulin total harus turun mesin total, dibelah, harus, nggak bisa nggak ya. Oke, mungkin ini dulu aja ya, nanti saya
coba konfirmasikan sama si pemilik motor dulu, mau dilanjutin turun atau enggak. Oke, dilanjut lagi sedulur. Ini setelah saya konfirmasi dengan si pemilik motor, katanya minta diturunin sekalian aja, turun total ya, karena ini kan pergantian lahar ya, untuk lahar. Dan perlu diketahui untuk teman-teman, kalau mau turun ini kan awalnya kan gejalanya cuma bunyi, belum ngebul. Sebelum diturunin, bilang dulu sama yang punya motor, nanti setelah diturunin kalau pistonnya nggak diganti, karena ini kan nanti pistonnya kan dipasang ulang, itu bisa ngebul lagi, bisa ngebul tipis kalau pemasangan ulangnya, kalau nggak diganti ya. Jadi kebetulan saya udah konfirmasi sama yang punya motor dan menyetujui nanti hasilnya mau ngebul atau enggak, dan katanya sih mau diganti saja gitu. Oke ya, lanjut saya akan pembongkaran dulu semuanya. Nanti kita cek bareng-bareng dalamnya seperti apa. Oke lur, ini masih original semua ini, belum pernah terbongkar-bongkar untuk area sini ya. Semuanya belum pernah dibongkar ini. Wow, pakai impact sampai nggak kuat lur. Bawa 12. Kuat. Wow, bener-bener rasa original baut-bautnya. Oke, untuk bagian ruang bakarnya masih ya wajar ya ini. Ini di si pemilik ini udah punya motor ini 8 tahun yang lalu lebih, 8 tahun lebih ya. 10 tahun, 10 tahunan. Ini baru seperti ini, wajar ya. Yang penting nggak basah, aman. Oke, untuk area piston, ini pistonnya emang belum ngebul ya. Tapi kayaknya udah ada ngebul halus ya, seharusnya ini udah ada ngebul halus. Terlihat di bagian ini udah basah ya ini ya. Nih. Kita lihat bagian ini ada basahnya sedikit banget. Ini harus ngebul tapi halus. Saya coba cek dulu. Nah, kita lihat jalur olinya ya. Wah, fokus ini. Dan nanti aja di bawah aja ya. Ini saya ambil dulu aja. Ini ada jalur olinya. Ini udah ngebul tapi halus sebenarnya. Cuman yang punya motor emang nggak terasa ya. Ini ngebulnya halus banget. Nah, dan nanti di bawah aja ya. Saya ini bongkar dulu aja. Oke sedulur, ini stangnya dugaan saya bener ya, udah kena stangnya ya. Ini goyangnya kanan kiri ini emang ada kalau pabrikan, cuman sangat sedikit, kalau ini udah terlalu banyak. Nih. Terus yang bunyinya ini sulit juga ya. Tapi ini udah bunyi ya, ini ada suara klek 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 ini. Ini yang bunyi yang ini.
Oke, saya lanjut bongkar aja dulu. Ini udah jelas stangnya kena. Oke, nah ini untuk piston. Sebenarnya ini udah ngebul ya, udah ngebul halus. Cuman si pemilik mungkin nggak terlalu merhatiin ya. Oke, ini kalau pistonnya sebenarnya punggungnya masih bagus ya, ini belum terlalu baret parah. Ini piston originalnya bawaannya belum baret parah. Cuman ini terlihat ada kebocoran, ini bocor. Nih hitam ini udah pasti bocor. Kalau yang ini bocor, kalau yang nggak bocor kan putih seperti ini ya. Nih ini putih berarti nggak bocor. Yang hitam ini bocor. Nih pasti yang bocor di sini. Nih ini kan puringnya udah baret ya, baret halus. Mana ya? Oh ini, coba di kamera difokuskan. Nah ini udah baret halus, jadi oli rembes dari sini. Oke ya, ini piston memang udah gak ngebul, dan si pemilik juga udah menyarankan ganti saja kalau nanti yang originalnya ini dipasang lagi bermasalah ya minta diganti saja. Oke, ini kelihatan darah rembesannya yang pocokan-pocokan ini. Yang tadi hitam ini, nah ini hitam berarti ada kebocoran. Oke, lanjut saya akan bongkar stangnya. Oke, buat teman-teman pemula kalau bongkar pas ini ya, ini kan ada sistem apa ya namanya ya, plat pengunci ini, pengaman keteng. Nah, kalau diambil ini dalamnya ada satu per, dan biasanya ada satu apa itu namanya, seperti peror atau apa ya. Ini fungsinya untuk penahan. Mulai. Oke, di dalamnya ada satu per, dan ini semacam apa ya? Namanya apa, nyebutnya susah saya. Nah seperti ini buat penahan, membantu untuk menahan ini apa namanya, bearing kerasnya ya. Hati-hati jangan sampai hilang, kadang kelupaan ini, cuma diambil ini saja terus nanti diturunin mesin ini jatuh nggak tahu kemana, malah bikin repot. Oke, ini kalau nggak dipasang ini goyang banget nanti ini untuk laharnya. Oke, yang selanjutnya kita cek kasusnya Supra 125. Kadang-kadang ini gigi sentrik yang kecil ini ikut muter kadang, tapi ya jadi teman-teman bisa cek kalau motornya seringkali ketengnya bunyi terus topnya geser-geser. Kadang gigi sentrik ini kalau udah pernah turun mesin, kadang-kadang ini ada yang dilas ulang kan sewaktu pergantian lahar, otomatis ini kan diambil dulu ya gigi ini ya. Nah, proses pengambilan dan pengembaliannya kembali kadang-kadang nggak akan sesempurna dari pabrikan. Jadi kadang ada ya kalau yang tukang bubut yang agak-agak gimana gitu, ini dimasukin terus dikasih las di sininya. Itu bukannya memperkuat tapi malah memperburuk keadaan. Ini gigi sentrik ini. Oke, jadi perhatikan nanti setelah dibawa tukang bubut, perhatikan gigi sentrik ini. Jangan sampai ini gerak, sedikit aja nggak boleh gerak. Kadang ada yang dikasih las. Oke, lanjut ya. Saya akan bongkar aja dulu. Oke. Ini lagi di situ aja. Oke, ini udah kena kerasnya. Dan untuk stang memang udah beneran kena ya, udah keras banget suaranya. Ini yang menimbulkan bunyi ini. Satu ini. Dua, lahar yang oblak. Ini yang sebenarnya yang satu belum terlalu ya. Nih, kalau diputar ini masih suaranya halus. Nih, tahu kalau di kamera masuk nggak audionya, ini masih halus suaranya. Nah, tapi untuk yang sebelah sini ini udah bunyi nih. Nah, dengeran ya, ini udah bunyi dan ini udah oblak juga nih.
ganti, lahar ini ganti, stang ganti. Oke, udah jelas ini. Terus saya akan coba cek untuk lahar gigi rasionya. Oh, lahar yang ini masih bagus. Oke. Oke, untuk gigi rasio apa gigi? Untuk lahar biasanya yang sering kena yang ini ya. Kalau di dalam kader tengah yang berhubungan dengan as gear depan. Ini coba dicek saja. Tapi ini sebenarnya nggak kena sih. Nah, ini udah bunyi nih. Coba audionya masuk nggak? Pokoknya cek aja bagian ini untuk lahar. Nah, ini udah kena, ini udah bunyinya udah kasar. Oke ya, ini kena. Nanti diganti saja untuk lahar ini satu ini. Oke. Pause. Nggak ngomong apa. Oke teman-teman semua, ini melanjutkan yang tadi, yang masalah penahan lahar ya. Ini mana ya barangnya, ini ya tadi ya, yang di sebelah sini. Aduh. Ini ya, yang ini ya. Ini kan tujuannya, nah, waktu lahar masuk ke sini, nih masuk lahar ini, masuk lahar ini. Nah, kalau ini nggak terpasang, posisinya ini nggak terpasang, lahar ini akan oblak, akan seperti cepat oblak lahar ini. Ini oblak, gak stabil nanti. Jadi benar-benar diperhatikan, jangan sampai hilang. Apalagi proses pemasangan, jangan sampai kelupaan. Ini masuk ke sini, kalau sudah masuk nanti ini masukin dari sini. Nah, begini kan. Nah, terlihat di sini kan. Nah, itu terlihat ya. Oke, sudah. Cukup. Oke, sedulur semua, ini sudah selesai untuk proses pembongkaran dan untuk analisa sementara saya yang mau saya ganti cuma ini stang saya, terus lahar keduanya, walaupun ini satu aja yang udah parah, tapi saya mau ganti keduanya saja. Terus piston saya ganti. Dan nanti untuk pengecekan bagian klep ya, yang belum bagian klep ya. Oh, untuk klep, oke, ini nggak ada kebocoran ya, nggak ada masalah. Terlihat ini nggak ada kebocoran, nanti paling ganti seal klep saja, skul ulang. Dan saya udah. Terus untuk proses ini pembongkaran dan analisa cukup ini saja ya. Jadi analisanya benar, di stang saya yang bunyi sama kupling, nanti kupling diganti. Udah selip kuplingnya sama ini. Loncengnya si pemilik minta dibubut saja. Dibubut saja, nanti jambah daging lagi. Kampas ganda, kampas kupling saya ganti. Oke, cukup ini saja untuk proses analisanya, dan untuk proses pemasangan dan uji cobanya nanti di part keduanya aja. Oke. Sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat dulur semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.